Jadi inilah bukti bahwa Cristiano Ronaldo itu terkena post-power syndrome. Dan dia akan menghancurkan timnas Portugal dengan sikapnya seperti ini. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi diskusi bola abal-abal. Dan kali ini gue mau ngebahas soal Cristiano Ronaldo. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu bahwa gue lagi di kantor. Jadi gue masih di kantor dan mungkin lo akan mendengar beberapa noise ya, karena ya memang tidak kondusif ya. Tapi ini ruangan terbaik yang bisa gue pakai untuk syuting video. Dan karena gue nggak bisa absen upload video hari Selasa, jadi gue harus upload ya, edit cepet. Dan kebetulan gue habis nulis artikel tentang Cristiano Ronaldo. Tapi yang gue tulis itu bukan yang sesuai di judul ini gitu, karena kalau gue nulis gue mesti pakai data ya kan. Tapi yang gue tulis itu kan soal Cristiano Ronaldo yang mencetak gol ke-900 waktu menang 2-1 lawan Kroasia di Nations League, dan mencetak gol ke-901 waktu Portugal menang 2-1 juga lawan Skotlandia di Nations League ya. Nah, yang mau gue bahas ini bukan 900 golnya Ronaldo, karena itu udah gue tulis di IDN Times ya. Nanti kalau gue bisa baca artikelnya di link yang gue taruh di deskripsi. Tapi gue mau ngebahas tentang Cristiano Ronaldo yang terkena post-power syndrome. Oke, tar dulu nih, fans Ronaldo ya, fans Bang Dodo jangan emosi dulu ya, dengerin dulu ya. Ini berdasarkan perspektif gue dan apa yang gue lihat dari Cristiano Ronaldo game by game, interview by interview. Jadi waktu dia interview sama Abola ya, ini gue ngelansir dari goal.com, dia bilang kayak gini, "In my mind I always be starter. That's what you think. Until the end of my career I'll always think that I'll be a starter." Jadi dia berpikir bahwa dia akan menjadi starter sampai karirnya selesai. Dia menolak untuk jadi pemain cadangan. Tapi secara kontradiktif dia langsung ngomong juga kayak gini nih, I always respect the decisions not just of the coach but at the clubs I've played for. I've always respected them. Once or twice they've also behaved badly towards me. But seriously, whenever there's professional ethics, I always respect the coaches. Ini aneh ya. Jadi abis dia bilang gua bakal selalu jadi starter, dia malah ngasih pernyataan bahwa gua selalu respect apapun keputusan klub dan juga pelatih. Lah, Bang Dodo, waktu lu dicadangin sama Erik ten Hag dan lu dicadangin sama Fernando Santos di Piala Dunia 2022, apakah lu menunjukkan sikap respect? Apakah dengan pulang di tengah pertandingan sebelum pertandingan itu selesai adalah bentuk respect lu terhadap Erik ten Hag dan Manchester United? Ini sangat kontradiktif ya. Jadi berdasarkan statement ini, gue melihat bahwa Cristiano Ronaldo ini mengalami post-power syndrome. Karena dia mengatakan bahwa gue akan menjadi starter terus. Tapi di satu sisi dia bilang, gue selalu merespek. Enggak. Lu nggak respect waktu lu dicadangin sama Erik ten Hag, lu nggak main, lu nggak starter, dan lu pulang sebelum pertandingan selesai. Bahkan lu juga menunjukkan beberapa gestur-gestur tidak respect juga kan ke pelatih lu waktu pas di MU maupun di timnas Portugal pas Piala Dunia 2022 dicadangin ya kan. Ya. Inilah yang menurut gue dia terkena post-power syndrome. Maksudnya apa post-power syndrome? Intinya post-power syndrome itu saat seseorang berkuasa atau menjadi the best dalam waktu yang cukup lama dan mereka memasuki fase-fase penurunan, masa-masa akhir karirnya, dia merasa bahwa gue harus ada tetap di atas. Dia nggak mau kehilangan posisinya, dia nggak mau kehilangan status itu gitu loh, ke status dia sebagai pemimpin kah atau sebagai pemain terbaik ya. Dalam hal ini adalah Cristiano Ronaldo yang menjadi pemain terbaik dunia barengan sama Lionel Messi bertahun-tahun. Semenjak kemunculannya di tahun 2003 barengan sama MU sampai hari ini dia main di Al Nassr, tahun 2024 dia memang deliver gitu loh kan. Kita nggak bisa menampikkan fakta bahwa memang Cristiano Ronaldo salah satu pemain terbaik dunia barengan sama Lionel Messi. Meskipun pada akhirnya orang-orang akan mengatakan bahwa Messi udah menamatkan sepak bola, jadi dia udah jauh lebih baik daripada Ronaldo, punya 7 Ballon d'Or. Ronaldo cuma punya 5. Enggak ya, being the best player in the world itu tidak didefinisikan hanya dengan trofi dan juga Ballon d'Or, tapi banyak hal. Jadi rekor-rekor yang dibuat Ronaldo itu
Ya entah dia 900 gol itu ataupun 450 gol buat Real Madrid, top skor sepanjang masa sampai hari ini masih dia gitu, top skor sepanjang masa karir internasional sedunia ya. Itu memang menunjukkan bahwa dia memang the best, tapi setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan itu tidak diterima dengan baik oleh Cristiano Ronaldo karena kita tahu sendiri bahwa dia memang sudah menurun. Ini bukan masalah dia nggak bisa cetak gol ya. Dia cetak gol kan waktu lawan Skotlandia sama Kroasia kemarin. Dia cetak gol kemenangan pula yang lawan Skotlandia itu kan. Iya, dia cetak gol, tapi kontribusi dia sepanjang dia main, sepanjang dia bertanding itu jauh menurun. Kita udah lihat dia tampil di Euro 2024 kemarin itu udah menegaskan sebenarnya, bahkan di Piala Dunia 2022 aja itu sebenarnya udah menegaskan bahwa Ronaldo sudah jauh menurun. Di masa-masa akhirnya dia di MU itu juga jauh menurun. Jauh banget dia turunnya gitu kan, dari seorang yang biasa cetak 2 digit selama karirnya, ya dia nggak berkutik gitu kan. Dia nggak bisa main dengan sistem, dia nggak bisa beradaptasi, dia nggak bisa mengubah gaya mainnya lagi gitu kan. Dia udah ngubah gaya mainnya kan waktu jadi penyerang saya jadi striker, tapi karena dia terbiasa bermain tanpa sistem di MU periode pertama ya sama Sir Alex, di Real Madrid, di Juventus, mana ada di tiga klub ini main pakai sistem dengan gaya permainan yang pressing tinggi, bola kaki ke kaki, jarak antar pemain dekat, sirkulasi bola cepat. Ronaldo nggak ngerti itu. Ronaldo nggak bisa main kayak begitu, nggak bisa. Dia nggak pernah main kayak begitu. Masalahnya di setiap tim yang dia bela, dia nggak pernah. Dia main dengan kebebasan. Makanya dia senang banget sama Ancelotti dan Zidane ya kan waktu di Real Madrid ya, karena dia dibebasin gitu kan. Dia nggak main pakai sistem. Sama Sir Alex juga, sama Ole juga kan, malah Gunnar Solskjaer waktu di MU pas dia balik pertama 2021-2022 ya dia bisa, karena dia MU nggak main pakai sistem. Tapi begitu Erik ten Hag masuk dan dia main pakai sistem, Ronaldo nggak bisa ngikutin, nggak bisa adaptasi, nggak mau berkompromi ya kan, karena dia biasa nggak main pakai sistem. Nah begitu juga di timnas Portugal, nggak pernah main pakai sistem. Mana ada timnas Portugal main pakai sistem ya kan, nggak ada. Tapi begitu dia nggak bisa ngikutin lagi, nggak bisa deliver hasil, terutama di Piala Dunia 2022 di mana dia cuma cetak 1 gol dan itu pun dari penalti. Nah itu tuh, di situ udah kelihatan penurunannya dia tuh udah kayak gimana, dan dia dicadangin dan ngambek ya kan. How come you become seorang kapten dari tim nasional dan lu dicadangin sama pelatih lu dan lu ngambek? Sikap kayak begitukah yang mau lu tunjukkan kepada para pemain muda masa depannya timnas Portugal ya? Apakah lu dengan tidak merespek Erik ten Hag menunjukkan sikap seperti itu di usianya udah 37 tahun pada saat itu? Apakah itu adalah contoh yang tepat buat pemain-pemain muda yang di bawahnya, buat idolanya, buat si Garnacho yang ngidolain dia banget gitu? Apakah itu sikap yang baik? Apakah itu termasuk dengan statementnya dia yang dia bilang I always respect the decision not just the coach but the clubs? Iya itu. Apakah sikap seperti itu? Enggak kan? Dia nggak mau dicadangin. Dia berpikir bahwa dia the best. Ya terserah lo mau berpikir lo the best atau lo akan jadi starter, terserah. Tapi ya pelatih melihat pemain tuh sebagaimana performanya dia di atas lapangan ya kan. Ya lu perform ya lu main, lu nggak perform lu nggak main, simple banget kan kayak begitu kan. Mau lu menang Ballon d'Or 5 kali kayak, mau lu punya trofi segudang kayak, ya lu kalau udah nggak deliver sesimpel itu sebenarnya. Tapi Ronaldo nggak bisa terima itu gitu. Dia nggak bisa terima itu. Dia nggak mau kehilangan statusnya, apalagi dia masih ngejar Piala Dunia. Dia pengen main di Piala Dunia 2026 nih, ya kan? Usia dia 41 tahun dan dia masih mau jadi starter. Gila nih orang. Sumpah gila ya, gitu kan. Kalau dia memang seorang kapten dan seorang leader dan dia peduli dengan sepak bola Portugal, harusnya dia terima aja kalau lu nggak jadi cadangan, tapi lu tetap berperan dengan jiwa leadership lu, dengan pengalaman lu di bangku cadangan, lu support pemain yang ada di atas lapangan. Kalau lu nggak main sama sekali, lu kasih motivasi sama pemain-pemain yang main di atas lapangan, lu vokal di ruang ganti.
lu deketin pemain-pemain yang bermasalah dengan performanya gitu kan, lu dengerin curhatan adik-adik lu tuh di timnas Portugal gitu kan. Kalau lu main ya lu tunjukin bahwa lu bisa mengikuti gaya mainnya teman-teman lu, bukan temen lu yang harus main buat lu, karena dia kelihatan banget bahwa semua pemain Portugal harus ngasih bola ke dia, sedangkan dia selalu menjauh dari orang yang bawa bola. Itu sering banget terjadi di Euro 2024 dan gue gedek banget ngeliat itu. Gedek banget ya. Kalau Portugal main dengan Diogo Jota di striker depan minimal, ya kan, dia bisa mobile, dia bisa turun, kecepatannya masih ada. Tapi kalau Ronaldo yang main di situ, dia jelas akan selalu mencari posisi dan dia selalu menjauh dari orang yang bawa bola dari dia, menunggu crossing. Lu mengharapkan teman-teman lu tuh yang punya skill kayak Bernardo, Bruno Fernandes, siapa lagi, Joao Felix itu ngasih bola-bola silang gitu. Lu main jadi striker box penalti klasik nomor 9 kayak begitu buat mereka, sama mereka ya nggak bisa. Mereka udah sering main dengan sistem, kecuali Bruno ya. Tapi maksudnya mereka biasa bermain dengan mobile gitu kan. Nah, kalau lu kapten lu nggak kayak gitu sikap lu gitu loh. Kayaknya kalau kapten lu beradaptasi lah dengan rekan setim lu semampu lu gitu kan. Paling nggak lu tunjukin bahwa lu mau beradaptasi dengan teman-teman lu, dengan generasi baru ini, sehingga mereka juga melihat lu sosok yang dihormati. Karena tetap, gue kemarin sempat bilang kan di video yang mana, yang pas itu ada tuh, bahwa pemain Portugal gue pikir nggak menghormati Ronaldo, taunya memang mereka menghormati. Iya, mereka memang menghormati gitu kan, cuma beda juga treatment Ronaldo dengan Messi di Argentina, ya kan. Messi di Argentina semua pemain fighting untuk dia gitu, karena memang Messi orangnya lebih humble, ya kan. Messi memang orangnya lebih nggak banyak ngomong lah gitu kan, meskipun egonya juga tinggi gitu kan, tapi nggak banyak ngomong, dan dia mau beradaptasi sama teman-teman ya. Sedangkan Ronaldo enggak. Itu yang membedakan kenapa Ronaldo tidak begitu dihormati sama, nggak 100% dihormati sama rekan-rekannya di timnas Portugal. Jadi kalau misalkan buat fans Dodo, dia akan segera berakhir. Jadi relakan aja, move on aja dari Ronaldo. Kita nikmatin aja karirnya dia di masa-masa akhirnya dia. Kita lihat juga gimana dia perform di timnas Portugal, ya. Karena targetnya dia kan 1000 gol dan Piala Dunia 2026, ya kan. Kita lihat aja gimana perjalanan nanti. Oke, itu aja untuk video gue kali ini. Kalau misalkan lu punya komentar tentang Cristiano Ronaldo atau lo mau menghujat gue, silakan ini tulis di kolom komentar ya. Gue terima semua hujatan ya, karena itu membuat video gue rame. Dan jangan lupa kasih like video ini kalau lu suka video ini, share ke teman-teman lu di media sosial, grup WhatsApp, grup Telegram, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Adara Mantio, ciao ciao.